Amin. Silakan duduk. Udah. Shalom. Semangat saudara. Yang terdengar suaranya Pak Giono. Semangat. Ya. Jadi saya ingin membawa saudara lebih sungguh-sungguh lagi di dalam menyembah Dia. Ya, jadi memang kita tahun berubah, tahun berganti, zaman berubah, kita pun berubah. Amin, saudara. Kita lihat dulu. Tema minggu ini adalah membawa hidup masuk dalam kegerakan Tuhan. Tema ini berdasarkan pewahyuan, saudara. Jadi pewahyuannya, gereja ini bagaikan selongsong yang rumah alat Tuhan lah ya, yang besar selongsongnya, dan kita ini alat yang akan dimasukkan gitu. Dan karena banyak serabut, maka ini enggak klop. Ya. Padahal kegerakan ini besar. Jadi kalau rumah alat ketemu alatnya, ini nanti jadi kegerakan besar gitu. Tapi karena banyak serabut, enggak jadi, saudara. Artinya enggak jalan. Jadi mendengar pewahyuan ini sangat sayang bagi saya. Ya. Harusnya ada ledakan, harusnya ada hal yang dahsyat, yang dasar, yang besar, yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan hendak kerjakan. Namun ternyata kita enggak siap. Banyak yang harus dibenahi. Saudara mengerti? Kita mau, saudara? Nah, masalahnya kita mau atau enggak dulu, saudara. Kalau kita enggak semangat, kita loyo, maka kita enggak akan bisa membenahi ini semuanya. Semangat. Kau sungguh-sungguh. Kita buka dulu, saudara, satu ayat di mana sebetulnya di dalam diri kita itu enggak ada kelelahan, enggak ada kata lelah. Kalau engkau benar. Ya. Kita buka di dalam kitab sebentar. Mazmur pasal 84. Semua bawa Alkitab ya. Tidak ada yang HP. Kalau enggak bawa, silakan ambil di belakang, itu juga ada di situ. Karena kita mau tertib, saudara. Ya. Jangan diawali yang baik, terus kita berkurang. Kecanggihan apapun, saudara. Nah, kalau saya pakai tab ini enggak ada yang lain, saudara, cuma yang ada catatan saya. Kalau HP banyak, ada TikTok masuk, ada WA masuk, ya. Saya enggak ngerti, lebih baik kita cari aman. Nah, ya, jadi kalau ini hanya catatan ya, enggak ada yang lain. Kita buka Mazmur pasal 84 ayat 8. Silakan baca. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Iya. Ketika kita berjalan ke Sion, firman mengatakan makin lama makin kuat. Amin, saudara. Jadi kalau orang lemah, loyo, enggak bersemangat, engkau sedang berjalan kemana? Engkau berjalan ke tujuannya sendiri, ya.
ke mall, ke agenda sendiri, menurut pikiran sendiri, maka orang akan katakan, aku stres melayani Tuhan. Aku stres di gereja, isinya menyembah doang. Aku stres atau aku lelah, aku lemah. Saudara, firman mengatakan orang yang berjalan ke Sion, dia makin lama makin kuat. Saudara, Petra ini sudah berjalan 26 tahun ya. Saya mengalami suka dan duka. Penderitaan yang amat-amat pernah, saudara ya. Enggak punya uang pernah. Enggak punya uang, sakit lagi, saudara. Pernah. Semuanya Tuhan izinkan. Tapi saya sampai saat ini, saya merasa saya tetap kuat. Amin. Bahkan semakin lama semakin berprogres. Ya memang harus begitu, saudara. Jadi kalau saya kilas balik ke belakang, saudara, saya merasa kekuatan dari manakah itu? Itu kekuatan Tuhan. Jadi kalau memang motivasi kita, niat kita sungguh-sungguh mau berjalan ke Sion, engkau tidak akan pernah loyo. Tidak akan pernah stres yang namanya melayani Tuhan. Amin. Karena firman sudah menetapkan, menuliskan orang yang berjalan ke rumah Tuhan, ke Sion, hendak menghadap Tuhan, dia makin lama makin kuat. Ya, jadi perhatikan saudara, karena Tuhan memberi kekuatan. Seberat apapun yang kau kerjakan di dalam kau benar-benar mencari Dia, sungguh-sungguh di dalam melayani Dia, tidak akan pernah patah semangat. Amin. Ya, jadi enggak ada yang namanya capek aku. Nah, saya bangkit dengan menyembah Dia, wah luar biasa. Ya, jadi kalau ada dirasa-rasa capek, bosan, itu justru dipertanyakan rohani kita. Ya, dipertanyakan dan jangan berlambat-lambat. Segera urusi, ya, segera menghadap Sion. Nah, nanti ada kekuatan baru, ya. Jadi saudara, kalau kita lihat membawa hidup masuk dalam pergerakan Tuhan, ini pergerakan yang besar loh saudara. Ini ada dua hal di situ. Satu, hidup kita. Kedua, kegerakan Tuhan yang besar. Jadi sebaik apapun kegerakan Tuhan, kalau hidup kita tidak dibawa ke situ, kalau kita enggak siap ke situ, itu tidak akan terjadi. Jadi mari perhatikan, kita mau ke gerakan itu. Mau saudara? Mau enggak mau saudara, kok kurang semangat ya. Mau enggak ke gerakan itu? Amin. Saudara mari perhatikan, banyak firman, banyak janji Tuhan yang belum tergenapi. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lupa. Dia itu Tuhan. Mengapa belum tergenapi? Karena kita belum siap. Ya, suatu contoh yang di Wartas Tarak. Tidak akan ada hujan sebelum kapal Nuh itu jadi. Tidak ada banjir, tidak ada karya keselamatan, kegerakan Tuhan tidak tergenapi sebelum Nuh menyelesaikan. Jadi janji Tuhan yang luar biasa atas dirimu, atas gereja ini, itu tidak ada yang song ketika kita ini siap. Amin, saudara. Dan jangan lelah ya, karena memang
tidak akan lelah kalau engkau sungguh-sungguh. Kita lihat dulu ayatnya saudara, kita harus paskan dulu keadaan ini. Yeremia pasal 1. Apakah benar? Nunggu kita saudara. Kita buka ayat 11 dan ayat 12. Yeremia pasal 1 ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Iya. Jadi Tuhan tuh tanya kepada Yeremia, apa yang kau lihat Yeremia? Dia katakan, aku melihat dahan pohon badam. Dan itu sama dengan yang Tuhan maksud. Sehingga firman-Nya mengatakan, aku siap sedia hendak melaksanakan firman-Ku. Jadi ketika perspektif kita ini tidak sama dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengerjakannya bagi kita. Jangan sampai Tuhan memberi perspektifnya adalah pohon badam, engkau melihatnya pohon durian. Ya, sehingga arahnya durian karena kau suka durian, saudara. Kau pandanganmu ini pohon durian, ini mau berbuah padahal itu bukan pohon durian. Nah, jadi di sini ketika sama Tuhan katakan aku siap sedia melaksanakan firman itu. Jadi supaya kita mengerti secara rancangan Tuhan luar biasa, anugerahnya ke depan, saudara punya destiny ya. Itu luar biasa, gereja ini punya destiny jadi berkat bagi bangsa-bangsa, sepribadi lepas pribadi engkau bakal begini, jadi begini, jadi begini. Itu tidak ada yang Tuhan lupakan. Namun paskan dulu cara pandang kita dan seperti yang Tuhan mau. Ketika pas, maka dikatakan aku siap mengadakan kegerakan. Amin. Ketika rumah dan selongsolongannya pas, maka akan ada kegerakan besar. Siap saudara. Nah, itu ya dan amin. Saya rindu kita menyingkapi pewahyuan lepas pewahyuan itu. Karena di tahun 2026 kalau saudara lihat di pewahyuan akhir tahun itu luar biasa ya. Tahun ini kita akan nyebrang, kita akan naik, gitu saudara ya. Jadi kita harus ada kegerakan. Kita harus siap untuk berubah. Amin. Kita harus siap benahi kotoran-kotoran, serabut-serabut hitam yang melekat di selongsongan itu. Sehingga nanti menjadi dahsyat. Amin. Amin saudara. Kita harus mengenali saudara bahwa kita ini adalah bentukan Tuhan. Engkau dibentuk Tuhan. Bukan sekedar kalau di Kejadian itu ya, bukan sekedar jadilah binatang, jadilah terang. Tapi Tuhan membentuk. Dengan inspirasinya dia. Dia menghembus. Jadi kalau kita dibentuk, pasti untuk tujuannya. Amin. Kau sadar engkau dibentuk Tuhan. Untuk apa itu? Untuk tujuannya. Ya, engkau dijagai, dipelihara, engkau diberkati. Ya, engkau diberi pengajaran. Ketika Tuhan memenuhi kita dengan kepenuhan Roh Kudus, untuk apa itu? Untuk mengeluarkan yang ada di dalam diri kita. Itulah pembentukan.
Jadi terus dipenuhi Roh Kudus, keluarlah yang misalnya botol ini dipenuhi yang baru terus. Lama-lama isi yang kotor ini habis. Keluar. Tinggallah isi yang baru. Tuhan membentuk kita, terus kita dibentuk. Kita di kepenuhan Roh Kudus, keluarkan yang lama, keluarkan yang jelek. Keluarkan yang hitam. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Amin. Jadi mari kita perhatikan. Kalau kita enggak siap di dalam seperti pandangannya, seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan enggak mengerjakan bagi kita. Jadi kesiapan ini terus membawa hidup kita untuk terus dibentuk, untuk terus diisi. Dan tentunya tidak alergi dengan perubahan. Amin. Karena namanya yang berbeda, saudara. Jangan sampai engkau kok begini, kok berbeda, kok tidak sama dengan yang lain, kok tidak sama dengan dulu. Kita ini harus bisa mengalahkan itu. Ya. Ada firman Tuhan katakan gunung kita lebih tinggi mengatasi gunung-gunung di dunia ini. Gunung-gunung di dunia ini banyak, saudara. Ada roh agamawi, ada tradisi, ada budaya, ada sistem ekonomi, dan ada banyak lagi, saudara. Nanti tak cari lagi, saudara, catatan saya. Nah, jadi kita bisa mengalahkan sistem dunia. Yang kita pikirkan adalah kebenaran. Kalau memang kita ini terus ada di dalam terus diisi, terus dibentuk. Kita ada dalam rencana Tuhan karena dibentuk Tuhan. Maka poros kita tujuannya adalah Tuhan, adalah kebenaran. Apapun setara. Perasaan nomor sekian. Ya, ketakutan, tradisi, budaya nomor belakang. Yang penting ini kebenaran atau tidak. Ya, saya belajar di situ, saudara, untuk mengalahkan perasaan. Namanya orang Jawa, saudara. Ya, hati-hati kalau kebenaran disingkirkan demi perasaan. Ya, itu rentan di orang Jawa, ya. Kita harus belajar ketika itu kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ya, hati-hati kalau tradisi budaya bertentangan dengan kebenaran. Dan engkau mengikuti tradisi itu, engkau mengikuti budaya itu. Ya, hati-hati kalau sistem ekonomimu tidak di dalam kebenaran. Ya, hati-hati, engkau enggak siap untuk menerobos kalau seperti itu. Ya, engkau dibentuk, bahkan di Yeremia dikatakan, engkau dibentuk dari dalam kandungan, ya, jadi sejak dulu Tuhan mempersiapkan untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi alatnya. Jadi kita harus tahu dulu keberadaan kita. Siapa engkau? Katakan, aku bentukan Tuhan. Katakan ya, 1, 2, 3. Aku bentukan Tuhan. Katakan sekali lagi, 1, 2, 3. Aku bentukan Tuhan. Kau harus ngerti ini. Supaya iblis tidak mengintimidasimu. Ya, supaya ketika menghadapi perkara kita tahu bahwa kita ini bentukan Tuhan. Kita berkemenangan, kita ditetapkan untuk berkemenangan. Engkau bisa mengatasi tradisi, bisa mengatasi ekonomimu, engkau bisa mengatasi budaya, engkau bisa mengatasi roh agamawi. Karena engkau bentukan Tuhan. Amin. Dan engkau akan menerobos. Engkau akan masuk ke dalam kegerakan besar. Itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam diri kita. Amin, saudara. Siap.
Jadi mari kita perhatikan, kita ditetapkan sebagai pemenang. Kita coba lihat ya. Efesus pasal 6. Ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Iya, ada kekuatan kuasanya, saudara. Sehingga engkau kuat. Ya, saudara ya. Jadi apa karena apa? Karena Tuhan membentukmu. Jadi apapun yang kau hadapi, masalah, tantangan, ada kekuatan kuasanya. Masalah tantangan itu tidak akan menghancurkan hidupmu, percayalah itu. Mau masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun. Tidak akan menghancurkan hidupmu. Karena kita ini bentukan Tuhan. Kita ditetapkan untuk kuat. Kita ditetapkan untuk menang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Mari kita harus tahu supaya iblis tidak mengintimidasi, saudara. Aku ini pemenang, aku ini bentukan Tuhan. Aku bisa mengerjakan kebenaran, aku bisa mengalahkan ketidakpercayaanku atau keraguan. Tapi ketika engkau ragu dengan kebenaran, engkau ragu dengan kekuatan Tuhan, engkau ragu dengan dirimu bahwa aku ini bisa kuat, aku ini bisa menang. Engkau ragu itu sudah kalah, sudah diintimidasi oleh iblis. Makanya kita harus tahu siapa diri kita. Kita adalah lebih dari pemenang. Saudara. Tuhan sudah menyatakan kemenangan itu. Dan itu untuk kita. Siapa kita, firman katakan jadilah kuat. Karena Tuhan memberi kekuatan buat kita. Jadi enggak ada yang loyo, amin. Sungguh-sungguh saudara, apapun tantangan seberat apapun itu memang harus kita hadapi. Kalau Tuhan tidak mengujimu, Tuhan tidak akan memakai atau mempromosikanmu. Bagaimana kita dipromosikan? Kalau kita enggak tangguh, enggak kuat, malu dong Tuhan. Saya melihat di TV saudara, bagaimana sebelum launching mobil saudara. Waktu itu kelihatannya perusahaan Ford, saudara. Dia diuji saudara, ya, ditabrakkan jebret gitu ya, keluar enggak itu airbagnya. Ya, terus diuji banyak hal, rasanya ngeri. Tapi setelah dia yakini si pembuat ini Mr. Ford atau siapa itu ya, yakin benar bahwa ini sudah tahan uji, baru diproduksi, dilaunchingkan, dikeluarkan. Enggak ecek-ecek, mobil aja enggak ecek-ecek. Apalagi Tuhan ada kegerakan besar, mau mempromosikan kita, mau menjadikan kita yang lemah menjadi kuat, yang miskin menjadi kaya. Kita harus diuji dulu. Tuhan mau memberkati, menjadikan kaya, engkau sama uang aja enggak akurat. Uangnya siapa ya disikat, ya. Enggak akurat dengan uang. Ketika ada berkat enggak mengerti pekerjaan Tuhan, pelitnya setengah mati misalnya begitu. Toh saya ngomong ini ada pewahyuan kan, kalau Tuhan memberkati jangan disimpan di bawah kasur, tapi salurkan. Kalau perkara ini engkau belum teruji, kalau engkau diberkati malah kau jadi barongsai, saudara. Apa? Muter saja, keliling mall, dari mall ke mall, saudara. Ya. Terus enggak bisa menguasai diri. Minggu izin karena apa? Ikut tur. Minggu izin karena banyak perkara. Ada arisan, ada kegiatan ini.
ketika kau tidak siap, maka yang miskin bisa tetap menjadi miskin, padahal Tuhan ingin memberkati menjadi kaya. Jadi saudara, padahal Tuhan inginkan yang kecil menjadi besar. Engkau enggak siap menjadi besar. Tulangnya masih lemah. Nanti dikasih beban berat, kau jatuh terkapar. Jadi mari Tuhan mau mengadakan kegerakan besar. Kita diuji saudara, untuk mencapai pas sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus saja saudara, sebelum dia dipakai Tuhan, dia dibawa ke padang gurun 40 hari puasa untuk dicobai. Dicobai tentang kekayaan dunia. Ya, dia dibawa ke bumbung bait Tuhan, melihat kekayaan, keindahan dunia. Disodorkan itu oleh iblis. Ya, kalau engkau mau menyembah aku, ini semua milikmu. Ya, apakah hatinya ke dunia? Apakah hatinya untuk kekayaan? Disodori ini kebutuhan perut. Ya. Apakah dia bisa menyalahgunakan kuasa? Karena iblis katakan, kau punya kuasa bisa mengubah batu jadi roti. Dia punya kuasa, disalahgunakankah? Mari saudara, Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak hal. Bahkan 9 karunia bisa diberikan. Orang mati bisa bangkit. Apakah kau siap? Jangan-jangan orang menjual karunia. Bisa saja saudara. Jangan-jangan orang menjadi sombong. Tuhan Yesus dibawa ke situ, diuji dulu. Motivasinya, kesungguhannya, ya. Bahkan disuruh suruh menyembah yang lain. Jadi ketika kita kuat dilepas saudara, maka terjadilah rencana Tuhan. Jadi mari saudara, kita tidak alergi ya dengan masuk padang gurun, tidak alergi masuk ke gua, ya, tidak alergi dengan tantangan apapun. Karena tanpa engkau diuji, maka engkau tidak akan dipakai Tuhan. Tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Biarlah Tuhan bangga atas dirimu. Amin saudara. Seperti Tuhan bangga atas Ayub. Dia orang saleh. Ya. Dia benar-benar ketika diuji, keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan memberkati. Jadi jangan sampai engkau patah atau tidak berhasil karena ujian. Ingat saudara, engkau adalah orang kuat, bentukan Tuhan. Amin. Saudara, segala tantangan, segala ujian tidak akan menghancurkan hidupmu. Tapi semuanya akan membersihkan kita. Semuanya akan membuat kita tampil cemerlang. Semuanya akan membawa terobosan untuk kita dipromosikan. Itu yang Tuhan mau saudara. Ya, jadi Tuhan tidak akan pakai kita kalau kita tidak teruji. Nah, kita lihat dulu bagaimana Tuhan menguji atau hasilnya. Kita buka Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, mahkota untuk orang yang tahan uji. Ya, jadi jangan sampai ketika engkau di surga gundul saya botak. Tetapi
Orang yang diberi mahkota adalah orang yang tahan uji, orang yang keluar sebagai pemenang ketika diuji. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pemazmur mengatakan mahkota itu untuk pahlawan. Coba buka aja ya. Ini karena kegerakan Tuhan itu akan membawa kita harusnya bermahkota. Jadi masalahnya kompleks. Engkau harus membawa hidupmu masuk ke dalam kegerakan Tuhan itu tidak lepas dari pengujian. Ya. Mazmur 89 ayat 20. Mazmur pasal 89 ayat 20. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Iya, mahkota untuk pahlawan. Siapa pahlawan? Pasti tentunya dia orang kuat. Bukan orang ecek-ecek. Orang yang sudah tahan uji. Jadi saudara, kita harus membawa diri kita kuat ketika kita mau dibenahi untuk masuk ke selongsongan yang pas dengan rumahnya tadi, untuk masuk dalam kegerakan besar. Siapkan diri kita, bawa diri kita ini menjadi kuat. Amin. Bawa diri kita ini sama dengan apa yang Tuhan mau. Karena ketika Yeremia melihat sungguh itu pohon badam, maka dikatakan firman-Nya, aku siap melaksanakan firman-Ku. Saudara, ada firman yang Tuhan sudah sampaikan, tapi kita belum pernah itu terjadi, saudara. Ya, jadi perhatikan, silakan saudara mengkoreksi, memperhatikan, melihat pewahyuan-pewahyuan yang belum tergenapi. Bahwa dirimu itu akan tergenapi, itu bagaimana caranya? Ya. Bangun dirimu untuk kuat. Ya. Bangun dirimu untuk sama dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu tidak akan melelahkan. Karena orang yang berjalan ke Sion, dia semakin lama semakin kuat. Siap saudara? Ya, luar biasa Tuhan mempersiapkan engkau ya. Jadi kembali lagi kita akan harus segera sambut kegerakan itu. Ya, jadi nanti mungkin saudara akan dibawa sesuatu hal yang berbeda. Saudara harus ngerti karena apa? Karena Tuhan ingin kegerakan itu terjadi dengan luar biasa. Ya, pewahyuan terakhir. Jadi Tuhan itu punya kabel dengan warna-warni, ada hijau, merah, kan kabel ada gitu ya. Kita juga itu disambungkan. Ada satu kabel yang belum tersambung. Memang agak enggak kelihatan gitu ya, samar gitu. Ada satu warna kabel yang belum tersambung. Jadi mungkin lainnya sudah pas, tapi ada hal ini. Jadi kita mau masuk sampai kabel itu tersambung. Karena ketika kabel ini tersambung, maka powernya sangat dahsyat. Amin saudara. Mari kita pikirkan hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan. Ya, ada apa yang harus kita benahi. Ada apa yang belum kita kerjakan. Kita mau kerjakan itu, ya. Dan nanti akan ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Siap saudara? Siap masuk ke kegerakan yang besar. Amin. Saudara enggak yakin ya? Siap masuk ke gerakan yang besar? Jangan loyo dong. Ya. Karena itu kegerakan besar dari Tuhan. Hal yang luar biasa. Kalau siap ke kegerakan yang besar, harus membawa hidup kita ke sana. Ya. Untuk mengalami perubahan, pembenahan, koreksi. Juga mungkin akan diuji.
namun percaya siapa diri kita. Kita adalah bentukan Tuhan. Ya, kita adalah orangnya Tuhan, bukan sembarangan. Ya, sehingga kita pasti menang. Siap? Amin, saudara. Saya rindu jemaat Tuhan mulai serius di dalam Tuhan. Semakin sungguh-sungguh. Hidup ini bukan begini-begini saja. Gereja ini bukan begini-begini saja. Tapi gereja ini akan sedang menuju kepada penggenapan firman. Ya, dan Tuhan katakan, aku siap melaksanakan penggenapan firman itu ketika kita sama dengan perspektifnya Tuhan. Siap, saudara. Ya, mari apa yang harus kita benahi? Firman Tuhan, pewahyuan menuntun kita, pengajaran menuntun kita. Ikuti saja polanya. Ya, kita mungkin nggak tahu mau dituntun kemana, tapi kita diteguhkan dengan pewahyuan lepas pewahyuan. Firman-Nya adalah pelita bagi terang kita. Ya, firman-Nya itu yang akan membawa kita ke jalan-jalannya. Dan ketika kita bisa nyebrang, ya, jadi pewahyuannya begini, ada pewahyuan lagi, saudara ya, dahsyat. Saya kalau memikirkan gereja ini, memikirkan saudara, saudara ya, itu Tuhan tuh luar biasa, saudara ya. Berbahagialah engkau, memang sungguh Tuhan mengasihimu ya. Jadi kan pewahyuan kan Tuhan akan membawa kita naik ke gunung, karena di bawah itu banyak banyak kekacauan lah. Semakin kita tinggi maka iblis itu nggak akan bisa sanggup menjangkau kita. Nah, sebelum naik ke gunung itu kita harus nyebrang dulu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita sanggup menyeberang, kita akan bisa naik ke gunung. Amin, saudara. Kita akan bisa next level. Tapi nyebrang dulu. Arti menyeberang artinya berpindah tempat. Artinya ada perubahan. Ya, yang tadinya di padang gurun pindah melalui sungai Yordan ke Kanaan. Ada perbedaan di situ. Kita pikirkan itu. Amin, saudara. Ya, siap-siapkan saja semuanya. Kita mau bergerak ya. Biarlah yang kita pikirkan adalah kebenaran. Yang kita pikirkan adalah Tuhan, bukan perasaan ya, bukan pengertian kita. Itu saja. Ketika kita ini dari Tuhan, fokus kita adalah Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Ya, Tuhan akan menuntun engkau terlepas dari kekacauan keadaan lembu yang berdarah-darah. Tuhan akan menuntun. Siapkan dirimu. Saya rindu Jemaat Petra mengerti dan kita akan terus masuk ke pengajaran bagaimana tentang kegerakan itu. Amin. Bagaimana tentang kita membawa hidup kita, diri kita masuk ke situ. Ya, bagaimana tentang kesiapan ini. Karena ketika kita klop ya, ketika kita sama dengan pandangan Tuhan, Yeremia dan Tuhan, Tuhan katakan, aku siap melaksanakan. Jadi kembali lagi segala penggenapan nunggu kesiapan kita. Amin. Diberkatilah engkau, sungguh-sungguhlah engkau saudara ya. Jangan main-main lagi, tapi mari ketaatan, kesetiaan ya, loyalitas ke Tuhan ya, pelajari baik-baik, jangan engkau setengah-setengah. Ya. Jangan engkau ya Tuhan dan ya dunia saudara ya. Percuma enggak, kau hanya akan muter-muter. Enggak akan melesat. Enggak akan berpindah, enggak akan ada naik, enggak ada. Enggak ada penggenapan, enggak ada promosi. Hanya muter-muter. Jadi mari tanggalkan pikiran kita. Itu menjadi gunung yang harus kita kalahkan, saudara. Intinya di pikiran. Ya. Saya banyak belajar di situ, saudara. Karena Tuhan banyak menegur. Jangan pakai pikiran, jangan pakai kebiasaan, ya, intinya di pikiran. Kalau pikiran kita ini bisa terlepas, ya,
kita memandangnya kebenaran, maka semuanya itu gampang. Saya tuh ingat saudara, ketika kita tuh nggak berpikir ya, dulu waktu Tuhan katakan buat gereja, ya, kita masih di gereja lama, suka persekutuan saudara, tapi dia katakan buat gereja sendiri, ibadah sendiri intinya begitu. Coba saudara, waktu itu saya dengan culun saja, saya katakan ya saya mau, saya tidak takut apa-apa, namun Tuhan saya enggak punya kapasitas di situ, saya tidak punya kekuatan, tak serahkan kembali sama Tuhan, kekuatanmu akan menolong aku, engkau akan buka jalan benar saudara. Coba kalau dibatasi enggak mungkin Tuhan, enggak akan terjadi. Jadi Tuhan ingatkan segala sesuatu yang Tuhan firmankan itu yang kita pikirkan. Bukan tantangannya, bukan masalahnya. Kalau lihat tantangan masalahnya, enggak mungkin. Siapa kita buat gereja, saudara? Ya, sekolah teologi juga enggak. Ya, kita masih ada gereja lama yang bisa saja mengintimidasi. Kita pengurus di situ. Tapi Tuhan gak mau ada persekutuan di dalam gereja, ada gereja di dalam gereja, harus berdiri sendiri. Ketika saya katakan ini firman-Mu, ya saya mantap, saya tidak ragu, namun engkau melihat aku tidak berkekuatan, aku tidak punya kapasitas di situ, tapi aku mau Tuhan. Ada saudara, bisa. Demikian juga apapun saudara. Saya rindu Tuhan inginkan apa ada kegerakan besar, engkau berubah, engkau di sana. Sekalipun kita merasa apa bisa, apa mampu. Ketika engkau berpikir apa bisa, apa mampu, enggak akan bisa. Karena ketika kita angkat tangan, dia turun tangan. Ketika kita kembalikan ke Tuhan, tapi aku mau, aku siap tuh. Dia yang akan memberi pertolongan. Dan kita saudara yang namanya kegerakan besar, kita akan melakukan hal-hal yang selalu ajaib. Yang selalu supranatural, yang selalu bahwa ini bukan kekuatanku, ini bukan kekuatan manusia. Ini adalah tangan Tuhan. Itu dimulai ketika cara pandang kita itu klop dengan Tuhan. Itu dimulai ketika ini kita sudah kuat tahan uji. Keluar dengan pemenang di dalam segala ujian dan pencobaan. Sehingga yang kita kerjakan adalah hal-hal yang supranatural. Tapi kalau sekarang pikiran kita masih dibatasi dengan yang natural-natural saja, dihadapkan supranatural, enggak mungkin. Apa bisa? Bagaimana Tuhan akan mengerjakan itu? Sedangkan firman Tuhan katakan segala sesuatu ini hanya berkenan jika engkau beriman. Jadi imanmu diuji dulu. Iman yang kira-kira kau disuruh mengerjakan, menghadapi yang susah, yang sukar, yang mustahil. Mampu enggak? Tapi kalau sekarang masih hitung-hitungan dengan kenyataan, hitung-hitungan dengan logika, dengan pikiran manusiawi, hitung-hitungan dengan kekuatan manusia. Kalau sekarang masih hitung-hitungan begitu, mana mungkin ada kegerakan besar. Jadi saudara, saya rindu kita bisa beriman itu kekuatan Tuhan. Dan kita akan mengerjakan hal-hal yang bagaimana ini yang bisa membawa iman kita naik. Yang bisa Tuhan menyupportkan kekuatan itu. Saya tahu saudara perjalanan kita sampai saat ini itu murni kekuatan Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi ketika saya bisa sampai saat ini, itu anugerahnya. Ya, dan
saya masih menyimpan janjinya yang masih luar biasa. Firman-Nya yang masih dahsyat. Dan itu tidak mungkin kalau bukan Dia sendiri yang melaksanakan. Tapi Tuhan mau bawa kita. Apakah kita ini sama satu pandangan dengan Dia? Cara pandang kita. Ya, cara melihat kita. Ya, kita dibawa ke situ. Kita diuji dengan berbagai hal. Apakah engkau tangguh di situ? Engkau tetap yakin, engkau teguh, engkau tetap beriman. Atau ikut arus. Arus orang banyak. Arus dunia. Jadi ini perjalanan. Saya rindu engkau mengalami progres di dalam perjalanan imanmu. Amin, saudara. Sebetulnya progresnya adalah begini, saudara. Gereja ini sudah rusak, gereja pada umumnya, oleh sistem dunia. Oleh pola dunia. Tuhan sebetulnya punya pola sendiri di dalam gereja. Dan kita harus masuk ke pola itu, saudara. Pola apa itu? Kalau saudara tahu, yaitu pola pembapaan, saudara. Yesus lahir dari Maria, bukan berarti lahir doang loh, saudara, di situ. Tapi Dia hidup dari Bapak Yusuf dan Maria. Dia taat di situ. Siapa yang berani negur Yesus waktu 12 tahun dia khotbah di bait Tuhan? Orang tuanya mengatakan ini belum waktunya. Mbak pulang. Siapa yang akan menegur? Kalau bukan bapaknya. Jadi ada pola di situ. Ada pola. Dan masih banyak saya temukan, saudara, ayat-ayat yang mengatakan bahwa itu memanggil bapak, saudara, ya. Lupa saya karena saking banyak. Tapi saya sampai berpikir, siapa yang mengajari dia menyebut ini bapaknya ya? Daud memanggil bapak rohaninya, si Samuel, itu bapak. Samuel itu punya anak dua secara rohani, Saul dan Daud. Tapi kita lihat, di dalam segala tantangan, penderitaan Daud, dia larinya ke Samuel. Tapi si Saul, saudara, dia punya agenda sendiri. Bahkan dia tidak taat. Ketika ditegur Samuel dalam kesalahannya, Saul tidak ada pertobatan di situ. Ya, dia lempar balik ngomel, saudara, lempar balik berargumentasi. Enggak ada ketundukan. Dan itu hasilnya, saudara. Kita semuanya tahu. Jadi itu pola, saudara. Sebetulnya saya pengen mengubah ngomong saya tidak saudara lagi ya. Karena saya mau menghidupi pola ini. Karena kalau saudara anak-anak saya kan saya tidak. Kalau kau anak-anak saya tidak memanggil saudara. Ya, siap saudara. Siap ya. Apa ini? Anak-anak, ya. Siap ya. Ya, karena saya mau mengubah gitu. Supaya benar-benar hidup antara orang tua dan anak. Saya enggak manggil saudara lagi ya. Saya panggil kau, saya panggil namamu. Kalau ibu ya ibu, apa enggak apa-apa ya. Asal enggak saudara. Karena kau bukan saudaraku, kau anakku. Ya, amin. Amin ya, ingatkan ya. Dan silahkan juga hidupi. Engkau anak, kami orang tua. Orang tuamu. Ya, mulai dihidupi, saudara. Ya, ini rumahmu. Ya, mulai berbeda dari pola ini. Nanti ada lagi pola di dalam ibadah ini, saudara.
Ya, kita mau merubah. Ini tahun yang baru ada, kita akan menyeberang di sana. Ya, siap? Siap kau? Tuh, ya, siap ya? Amin. Ya, kita akan bawa yang sesuai Tuhan. Cara pandang kita harus sama, saudara. Harus sama. Nanti silakan baca. Di situ ada bapak anak seru, saudara. Ya, dibimbing. Dan yang taat, yang sungguh-sungguh berhasil, saudara. Ada keberhasilan karena ini sudah polanya Tuhan. Ya, tetapi kalau ketidaktaatan, ya, enggak ada hubungan yang baik, ya susah juga, saudara. Ya, saudara lagi. Susah, saudara. Nah, ya. Sudah susah juga, nak, ya. Oke, saya baru belajar, ya. Jadi kalau salah-salah jangan ketawain, Nak Krisna. Ya, puji Tuhan, ya, saya rindu kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan kami, kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan anak-anak semuanya di sini untuk menuju ke polanya. Amin ya. Kita mau menerobos supaya serabut-serabut hitam itu hilang, ya, supaya kita bisa menyeberang dan kita bisa naik. Ya, saya rindu firman ini memberkatimu. Amin. Mari kita tundukkan kepala.